nanti kalian bisa merubah furniture yang sudah usang dan jelek seperti ini jadi seperti produk-produk baru di IKEA atau di Informa. Halo Sobat D&D Workshop, kita sekarang ditemani sama Mas Denny. Hai. Kali ini kita mau berbagi tutorial mengenai kertas shift. Jadi kalau teman-teman di rumah punya mebeler atau perabotan yang sudah usang atau udah kotor, saya kasih contoh kayak gini ya. Ini meja udah dicoret-coret nih, banyak hasil karya anak saya nih. Nah, kita bisa melapisi meja ini menggunakan kertas shift sehingga nanti finishingnya mirip sama produk-produknya IKEA atau Informa gitu ya. Kalau kalian pernah melihat perabotan furniture mereka atau mebeler mereka yang dilapisi dengan bahan seperti ini ya, itu bukan HPL ya, karena dia akan fleksibel mengikuti bentuk tepian dari furniture kita. Jadi nanti nggak ada sambungannya teman-teman. Kalau HPL kan gini ya, jadi kalau sudah ada di tekuan atau di sudut, dia harus dipotong dan yang bagian sampingnya ini harus dilem lagi dan dipotong kembali sehingga di sini ada sambungan nih. Nah, untuk yang sekarang saya rasa tutorialnya akan jauh-jauh lebih mudah. Harapan saya sih walaupun ibu-ibu pun di rumah bisa mengerjakan ini. Karena kalau bahannya juga gampang dapatnya dan alat-alatnya juga mudah untuk dicari. Yang pertama, yang jelas kita perlu kertas shift. Kalau kalian cari di Tokopedia atau di Shopee itu mereka biasanya jualnya per 50 cm. Harganya sih per 50 cm-nya nggak sampai 50.000. Tapi itu dengan lebar 120 cm teman-teman. Jadi kalau kalian beli misal 1 meter ya, jadi kalian dapat 1 meter kali 120 cm lebarnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah kebutuhan dari kertas shift-nya sendiri. Karena kertas shift ini seperti HPL, dia harus dipasang secara memanjang. Misal ini ya, misal meja ini dia akan memanjang nih ya. Serat kayunya itu harusnya memanjang seperti ini. Jangan gini, pasti jelek nanti hasilnya ya. Harus gini. Ini bahannya lumayan tebel dan juga bertekstur ya. Jadi nanti setelah diaplikasikan hasilnya sangat-sangat mewah. Nah, sekarang untuk alat kerjanya apa aja? Saya yakin alat kerjanya bisa kalian temukan di rumah. Makanya tadi saya bilang walaupun ibu-ibu pun juga bisa. Alat kerjanya yang pertama adalah cutter. Ya, pastikan pakai cutter yang tajam. Lalu yang kedua, idealnya kita menggunakan kapi ya, seperti ini teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang malas ke toko bangunan, kalian bisa gunakan kartu ya. Kalian bisa gunakan kartu apapun lah. Kartu ATM yang sudah nggak kepake atau kartu member seperti ini bisa kalian gunakan untuk merekatkan kertas shift supaya nggak ada bubble, nggak ada gelembung-gelembung udara gitu ya. Lalu alat kerja yang terakhir adalah heat gun. Harganya sih ini sekitar 100 ribuan, nggak mahal kok ya. Tapi kalau kalian nggak punya, saya yakin yang cewek-cewek ini pasti punya nih. Kalian bisa gunakan hair dryer ya. Langsung aja kita ke tutorialnya. Kita potong kertas shift sesuai ukuran media yang akan kita tempel. Kalian lebihin sekitar 5 cm dari kebutuhan untuk wrapping atau membungkus tepian mejanya. Gunakan mata cutter baru supaya rapi. Untuk memotong kalian bisa menggunakan bantuan kotak-kotak di kertas belakang stiker kertas shift-nya ya. Ini per kotak ukurannya 1 x 1 cm. Berikut hasil potongannya. Untuk motif bermacam-macam, kalian bisa sesuaikan dengan tema interior kalian. Motifnya bisa teman-teman cek langsung di toko online ya. Langkah berikutnya, kupas bagian belakang stiker kira-kira 5-10 cm. Setelah itu, paskan posisi stiker di atas media, dalam hal ini bagian atas meja ya. Setelah pas, kita rekatkan sebagian stiker yang sudah dikupas tadi
lalu keluarkan udara menggunakan kapi plastik atau kartu PVC seperti ini. Tarik bagian belakang stiker kertasif, diikuti kapi yang terus bergerak mengeluarkan udara di antara kertasif dan top table. Selanjutnya proses wrapping atau membungkus tepian meja. Di sini kita membutuhkan heat gun atau hair dryer untuk memanasi kertasif agar lebih fleksibel dan memuai ketika kita tarik mengikuti bentuk tepian dan sudut media. Karena di sini kita menggunakan aliran udara panas, gunakan sarung tangan yang proper ya, supaya tangan kita tidak sampai kepanasan. Pada tahap ini diperlukan ketelatenan dan kesabaran. Tapi jangan khawatir, kalau ada kesalahan atau bagian kertasif yang terlipat, kalian bisa panasi ulang bagian yang kurang pas dan kertasif siap untuk diatur kembali mengikuti bentuk tepian meja. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Setelah bagian tepi rapi, saatnya kita merapikan bagian bawah menggunakan cutter dan penggaris. Dan semua tahapan sudah selesai kita lakukan. Gimana? Gampang kan? Saya yakin kalian pasti bisa menggunakan alat-alat seadanya yang ada di sekitar kalian. Dan hasilnya saya rasa cukup rapi dan juga mewah ya. Produk dari Kertasif saat ini sudah semakin baik ya teman-teman. Ini terbukti dari tekstur yang terlihat tebal dan juga kualitas juga semakin baik. Nah, dari meja yang kurang bagus tadi, yang sudah kotor ya, sekarang sudah jadi seperti ini. Ini adalah teknik melapisi menggunakan Kertasif yang pastinya gampang sekali ya teman-teman. Dan saya rasa hasilnya juga sangat-sangat rapi dan mewah. Saya rasa itu aja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di Andy Workshop. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.